Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan hasil makalah kami dengan judul Manusia dan Kejujuran. Baik, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Anifan sebagai moderator. Kemudian yang kedua ada Nadliatul Amalia sebagai presentator yang pertama, dan Muhammad Nurul Hikam sebagai presentator yang kedua. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita menuju ke presentator yang pertama. Kepada Mbak Nadliatul Amalia, waktu dan tempat kita persilahkan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manusia dan pengertian kejujuran. Sebelumnya, apa sih pengertian manusia itu? Manusia secara bahasa adalah insan yang berasal dari kata nasia yang berarti lupa. Juga bisa berasal dari kata al-uns yang berarti jinak. Kata insan dipakai untuk menyebut manusia karena manusia memiliki sifat lupa dan jinak. Artinya, manusia itu selalu bisa menyesuaikan diri dengan sekitarnya. Yang membedakan manusia dengan binatang adalah akal dan kebutuhannya. Kebutuhan binatang hanya mencari secara langsung untuk dirinya dan keturunannya, sedangkan manusia berproduksi secara universal dan massal yang terkadang tidak hanya untuk dirinya sendiri, melainkan juga untuk orang lain. Yang kedua, mengenai pengertian kejujuran. Kejujuran dalam bahasa Arab berasal dari kata sidik yang artinya benar. Jujur atau kejujuran berarti apa yang dikatakan seseorang sesuai dengan hati nuraninya. Orang yang jujur merupakan tanda orang yang bersih hatinya dari perbuatan yang dilarang agama dan hukum. Hakikat kejujuran ditandai oleh adanya kesadaran moral yang tinggi, kesadaran pengakuan adanya hak dan kewajiban, serta adanya rasa takut terhadap dosa kepada Allah. Baik, selanjutnya kita menuju ke presentator yang kedua yang akan dijelaskan oleh Muhammad Nurul Hikam. Dalam dunia modern ini, berbagai cara dan sikap perlu dipupuk untuk mempertahankan kejujuran. Syariat Islam mengajarkan umatnya untuk selalu melakukan kejujuran dalam segala keadaan apapun, walaupun terkadang kejujuran itu akan merugikan diri sendiri. Muslim yang jujur, orang yang jujur akan memperoleh manfaat-manfaat dari kejujurannya tersebut. Di antaranya adalah 1. Pergaulan yang makin luas. Karena bersaudara dengan orang yang jujur cenderung menyenangkan dan tidak menimbulkan rasa khawatir. Tidak heran jika persaudaraan Muslim yang jujur sangatlah luas. Yang kedua adalah hidup damai dan tentram. Terbiasa jujur akan menumbuhkan sikap saling percaya, peduli, dan menghargai. Hasilnya apa? Hasilnya ya kita hidup selalu merasa damai dan tentram. Tidak takut ditipu, tidak takut dipermainkan oleh orang lain. Manfaat yang ketiga adalah memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku jujur adalah perilaku yang sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran. Maka jelas seorang Muslim yang jujur akan memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ciri-ciri orang yang jujur adalah sebagai berikut. Ini ciri-ciri orang yang jujur. Yang pertama adalah berkata benar. Orang yang jujur selalu berkata benar. Bertindak sesuai dengan yang dipikirkan. Yang ketiga, kesesuaian perkataan dan perbuatan. Orang yang jujur, perkataannya sama dengan apa yang dilakukan.
tidak pernah berbohong. Yang keempat, memberikan kesaksian dengan adil. Yang kelima, tidak ingkar janji. Orang yang jujur itu otomatis orang yang tidak khianat atau ingkar janji. Kemudian saya melanjutkan dengan aspek-aspek kejujuran. Dalam agama Islam, terdapat beberapa macam sifat jujur yang dibedakan berdasarkan penerapan sifat jujur tersebut. Jujur dalam niatnya atau kehendaknya. Yang pertama adalah jujur dalam niatnya atau kehendaknya. Artinya seseorang terdorong untuk berbuat sesuatu atau bertindak dengan dorongan dari Allah. Artinya memang dari hatinya itu sudah niat untuk jujur. Dia melakukan sesuatu dengan baik karena dorongan dari hati yang bersumber dari Allah. Yang kedua adalah jujur dalam ucapan, yaitu seseorang yang berkata sesuai dengan apa yang dia ketahui atau terima. Jujur dalam ucapan yaitu seseorang yang berkata sesuai dengan apa yang dia ketahui atau terima. Ia tidak berkata apapun kecuali perkataan tersebut merupakan kejujuran. Jadi seorang yang jujur dalam ucapan itu tidak pernah berkata dusta. Ia selalu berkata apa adanya. Terus yang ketiga adalah jujur dalam perbuatan, yaitu seseorang yang beramal baik dengan sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang ada di dalam batinnya. Kemudian nomor 4 adalah jujur dalam janji. Artinya dia selalu menepati janji. Orang yang selalu menepati janji yang telah ia janjikan kepada orang lain. Orang yang jujur dalam janji ini hanya akan memberikan janji ketika ia yakin ia pasti akan bisa menepati janji tersebut. Tidak obral janji. Terus yang kelima adalah jujur sesuai kenyataan, yang berarti dia menerapkan kejujuran pada segala hal yang dia alami di dalam hidupnya. Baik, terima kasih kepada para moderator atas penjelasannya. Kemudian sini saya akan menyimpulkan hasil makalah atau hasil presentasi pada pertemuan kali ini. Yang pertama, manusia secara bahasa disebut juga insan. Insan dalam bahasa Arab yang berasal dari kata nasya atau nasya yansya, yang berarti lupa. Maka kata insan dipakai untuk menyebut manusia karena manusia memiliki sifat lupa dan jinak. Artinya, manusia selalu menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru di sekitarnya. Kemudian poin yang kedua adalah kejujuran. Kejujuran adalah kata-kata mutiara dan perbuatan yang sesuai dengan keadaan yang ada. Aspek-aspek kejujuran di antara lain: jujur dalam niat atau kehendak, kemudian jujur dalam ucapan, jujur dalam perbuatan, jujur dalam janji, dan jujur sesuai kenyataan. Maka manusia dan kejujuran itu adalah kesatuan yang harus selalu ada pada diri manusia. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.